Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pas kali ini. Mas Wid, tadi sempat terputus bahwa maksimal yang boleh diterima itu adalah hanya 1 juta. Lebih daripada itu, bentuknya makanan atau tiket perjalanan atau apapun itu harus dilaporkan ke KPK secara langsung seperti itu Mas Wid. Yang paling unik ini kan untuk makanan ya, misalnya tadi diceritakan bagaimana sih kalau misalnya ada kontraktor mau ngasih soto apa gulai Yang harganya lebih dari 1 juta. enggak ya misalnya berapa porsi gitu kan dengan harga lebih 1 juta itu tetap harus dilaporkan. Dan itu pun misalnya dia dalam jumlah banyak dia bisa di makanan itu kan kalau dibuang itu mubazir atau dosa juga lah buang makanan itu. Bisa disalurkan ke panti jompo bisa, ke panti asuhan bisa, dan atau ke pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dan itu pun harus dilaporkan ke UPG. UPG itu unit pengendalian gratifikasi yang ada di masing-masing instansi, kira-kira begitu. Jadi bahkan sampai makanan pun diatur itu loh. Artinya kan apalagi berupa uang, berupa barang ini karena dikhawatirkan kan ada konflik kepentingan. Betul. Ada rasa enak tidak enak, akhirnya namanya manusia ya. Iya. Rasa enak tidak enak. Oke, tapi mungkin saja hal detail seperti ini diatur mungkin karena memang gratifikasi selama ini ya sudah banyak sekali berinovasi ya Mas Wid. Jadi biar tidak bisa terdetek itu jadi berapa makanan, tiket perjalanan, sepertinya tepat dengan peraturan ini. Tapi bagaimana berbagai kalangan untuk menyikapi dari keputusan KPK ini, Mas Wid? Karena ini suatu tindakan pencegahan korupsi ya, dan semua orang ya jelas mendukung ini, walaupun misalnya dikeluhkan juga oleh beberapa pihak, misalnya pengusaha parsel itu juga sekarang sangat berhati-hati kan kalau misalnya dari siapa memberi parsel ke pejabat itu, kalau dulu kan bebas-bebas saja, kalau sekarang tidak seperti itu, sekarang harus lebih teliti, harus lebih hati-hati. Berapa sih kira-kira nominalnya ini? Kira-kira begitu. Oke. Nah, lalu Mas Wid, ini surat edaran sudah ada. Pencegahan korupsi seperti apa yang bisa dilakukan dengan kan banyak gratifikasi yang berupa THR seperti ini. Jadi pencegahan-pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan, Mas Wid? Yang pertama sosialisasi jelas ya. Jangan dong kasih THR, kasih gratifikasi. Misalnya si PNS atau penyelenggara negara itu bilang, kalau kamu ngasih hadiah, ngasih bingkisan, ngasih gratifikasi ke saya, sama aja kamu menjerumuskan saya ke jurang gitu loh. Karena pasti ini terpantau KPK, artinya minimal dia merepotkan. Membuat repot gitu loh. Membuat repot kenapa? Harus lapor ini ke KPK. Itu kan hanya membuat repot aja. Itu yang pertama dari kalangan si penerima. Kemudian dari keadaan si pemberi juga ya harus sadarlah sekarang ini pemberantasan korupsi ini udah tidak main-main lagi, siapapun bisa disikat. Betul sekali Mas Wid. Nah, jadi Mas Wid, seperti apa jadi surat edaran ini? Mungkin saja kalau dari pemerintahan mungkin mereka sudah tahu tentang surat ini. Tapi untuk kalangan-kalangan mungkin kalangan swasta atau kalangan yang lainnya gitu. Seperti apa untuk memberitahu ini? Mungkin mereka pikir saya cuma memberikan makanan, bingkisan gitu. Jadi seperti apa sosialisasinya yang sudah dilakukan? Ya kalau itu didasari oleh niat baik ya silakan aja. Cuman tetap harus berurusan dengan surat edaran ini kan. Itu bahwa itu dari hati yang tulus, dari apa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu kepada si penerimanya akan menimbulkan konflik kepentingan itu jelas. Tidak mungkin tidak. Apalagi nilai gratifikasinya tinggi ya, misalnya dikasih ini THR 100 juta misalnya, pasti ada sesuatu di situ. Iya, betul. Jadi sosialisasi ini terhadap pihak pemberi itu seperti apa sejauh ini Mas Wid? Takutnya nanti malah mereka tidak tahu, malah mereka yang terjebak. Karena kan sanksi bukan hanya untuk penerima, tapi juga sang pemberi. Itu seperti apa sosialisasinya saat ini? Ya sosialisasi udah cukup sih ya, sebetulnya ini bukan barang baru juga tentang pelarangan gratifikasi ini bukan barang baru juga, ini kan sudah ada
dari tahun-tahun yang sebelumnya, dari tahun 19 juga, 2019 sudah ada juga. Mereka juga udah paham kok. Oke, berarti kan ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah, tapi memang mungkin lebih digencarkan di tahun 2021 ini. Mengapa lebih digencarkan, Mas Fit, dari KPK ini? Itulah namanya upaya pencegahan korupsi itu tidak ada kata lelah, tidak ada kata putus. Harus selalu diingatkan lagi. Jangan-jangan kalau tahun 2019, 2020 boleh, tidak boleh, dilarang loh. Jangan-jangan tahun 2021 ini boleh. Kenapa? Tidak ada surat edarannya, aturan resminya kan nggak ada. Nah, makanya dikeluarkanlah surat edaran ini tentang pelarangan gratifikasi untuk PNS dan penyelenggara negara. Oke, nah tapi hingga saat ini Mas Wid, mungkin kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya seperti apa? Sudahkah berapa persen tertangkap tangan mungkin nggak karena gratifikasi yang mengatasnamakan THR ini, Mas Wid, sehingga memang terus digencarkan setiap tahunnya? Ya memang dalam banyak kasus arahnya itu korupsi itu ke gratifikasi ini. Cuman kan tidak semua kasus ini bisa terungkap. Dan khawatirnya kalau dia diam-diam menerima, dia diam-diam ada yang memberi, ada yang menerima, kemudian ada yang melaporkan. Bisa juga lo kita melaporkan, kalau KPK sudah ada mekanisme juga, si itu terima itu, misalnya katakan terima THR-nya berapa kecil, hanya satu kotak kecil, cuman isinya kunci kontak mobil. Oke, jadi itu juga harga yang fantastis kan, karena memang maksimal hanya 1 juta. Lalu terakhir Mas Wid, solusi apa yang sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mencegah bahkan memberantas korupsi berupa gratifikasi dengan berwujud THR? Solusinya satu, bahwa semua pihak harus saling memahami bahwa baik dia si pemberi maupun si penerima harus saling memahami. Yang pertama itu, jangan kasih gratifikasi karena situasi seperti ini ya kan. Terutama apalagi ini kan pemberantasan korupsi lagi gencar-gencarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa ini kan surat edaran ini kan ditujukan kepada PNS dan penyelenggara negara, dan harusnya kalau terima ya lebih amannya laporkan aja ke KPK supaya aman, dan sampaikan kepada si pemberi bahwa terima kasih ya, THR-nya udah saya terima, tapi semua ini saya kembalikan ke KPK dan saya laporkan ke KPK untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KPK supaya kita sama-sama aman. Oke, terakhir deh Mas Wid, ketika memang si penerima ini melaporkan ke KPK, tapi nilainya juga fantastis dari si pemberi, apakah pemberi ini akan dilanjutkan dengan pengusutan atau seperti apa, atau ya cukup dengan pelaporan itu saja? Cukup dengan pelaporan sudah, karena semua kan sudah kembali ke KPK. Seperti waktu itu Presiden Jokowi menerima hadiah gitar dari Metallica atau dari siapa, dikembalikan ke KPK karena nilainya udah lumayan fantastis. Oke. Oke, jadi intinya adalah kita harus memahami pemberi atau penerima bahwa surat edaran ini dibuat bukan cuma sekedar diedarkan, tapi kita harus terapkan dan juga paham tentang isinya, Mas Wid ya. Pemirsa Metro TV Lampung, upaya optimal untuk memberantas korupsi sangatlah baik. Untuk itu, bukan hanya pemerintah, kita pun dapat mengawasi jika ada tindak korupsi yang dilakukan di sekitar kita. Jangan lupa untuk melapor. Kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pas lainnya. Tetaplah bersama kami.